ini kan lagi rame nih Mas persoalan sistem pemilu kita, ya, terbuka, tertutup, bahkan ada 8 partai katanya berkumpul, bersikukuh ingin supaya terbuka. Lalu PDIP sendiri ini ingin supaya sistem pemilu proporsional tertutup. Nah kira-kira nih Mas pandangannya apa? Atau pasti ada pengalaman yang bisa Mas Hasto sampaikan ya? Ya, Bang Zulfan, terutama ini adalah aspek ideologis ya, mengingat dari konstitusi juga menegaskan bahwa peserta pemilu itu partai politik, Ya, bukan orang per orang. ya, Dan dari ideologi kita kan, demokrasi kita kan berbeda dengan Barat yang ya. basisnya elektoral, yang terbukti di Amerika mengalami krisis pemilihan ketua DPR saja berlarut-larut. Ya, Bahkan kemarin penggantian dari Presiden Clinton saja, maaf, Presiden Trump saja Trump. menjadi persoalan yang sangat serius, Ya, sempat ya. menciptakan kerusuhan di Capitol Hill dan kemudian mencederai demokrasi. Padahal Bung Karno sudah lama merumuskan, demikian pula Bung Hatta, bahwa demokrasi yang kita bangun berakar dari kebudayaan bangsa, Ya, yang mana tradisi musyawarah itu sangat hidup. Bagi PDI Perjuangan sebenarnya kami siap proporsional terbuka, terbukti kami juga mendapat ya, dukungan rakyat, menang 2 kali ya, pemilu berturut-turut. Tetapi proporsional tertutup ini kami angkat karena kami melihat bagaimana praktek yang disebut sebagai global reproduction of American politics pasca krisis ekonomi tahun 97 itu memang menyebabkan berbagai persoalan di dalam praktek. Terutama adalah konvergensi kekuasaan politik, bisnis, media, hukum, bahkan premanisme itu menjadi satu, dan demokrasi hanya didesain hanya untuk kepentingan elektoral dalam pengertian popularitas. Partai hanya berfungsi hanya menjadi alat pemenangan pemilu. ya, Sehingga untuk mencapai tingkat popularitas tertentu diperlukan mobilisasi sumber daya yang cukup besar, maka ya, kecenderungan menguatnya nepotisme. Pejabat anaknya menjadi calon, istrinya menjadi calon, ya, dan kemudian kepentingan-kepentingan korporasi itu diwakili dengan mendukung calon-calon tertentu, sehingga kebijakan publik yang seharusnya untuk rakyat ya, itu menjadi kebijakan dari korporasi yang menjadi sumber dari investor politik tersebut. ya, Kemudian juga primordialisme. Menjadi sulit dalam demokrasi terbuka misalnya untuk ya, mencalonkan orang dari Papua dicalonkan di Jawa Tengah. ya, Terjadi primordialisme yang mengkotak-kotakan bangsa ini kepada perbedaan. Dan kemudian kapitalisasi kekuasaan politik, di mana anggota dewan juga cenderung hanya memperjuangkan daerah pemilihannya. ya, Ini yang menjadi persoalan yang sangat serius, dan kemudian dampak bagi partai, proses pelembagaan partai menjadi terhambat karena partai cenderung melakukan rekrutmen terhadap tokoh-tokoh yang populer. populer. Kalau mereka yang setuju dengan proporsional terbuka, coba aja rekrut aja itu penyanyi-penyanyi yang populer. Mereka kan juga tidak mau sebenarnya proses kaderisasi internal terganggu, hanya banyak yang menempuh jalan pintas. Ya, ya, Karena itulah bagi PD Perjuangan, meskipun kami sepertinya dikepung, kami diajarkan ketika berbicara politik kebenaran, apalagi atas dasar ideologi, budaya bangsa, konstitusi, ya kami tetap jalan terus. Tetapi ini sebenarnya bukan ranah PDI Perjuangan. ya, Karena PDI Perjuangan tidak punya legal standing di dalam melakukan judicial review. Ini ranah Mahkamah Konstitusi. ya, Dan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi, ya, bukan terhadap opini, bukan terhadap berapa yang setuju, berapa yang menolak. ya, Karena itulah mengapa hakim-hakim MK itu harus memiliki sikap kenegarawanan, agar mereka bisa melihat secara jernih ya, dengan tradisi demokrasi kita yang khas Indonesia, apakah betul proporsional terbuka itu membawa kemanfaatan. Belum kalau kita lakukan kajian di DPR, ya, Bang Zulfan di DPR bisa melihat ketika proporsional terbuka dan tertutup, hasil produktivitas terhadap jumlah undang-undang dan kualitas undang-undang, itu pasti proporsional tertutup akan berorientasi pada produktivitas DPR yang jauh lebih tinggi. Kalau sekarang, selama DPR memperjuangkan dapilnya, begitu ada jawaban, sudah
maka tingkat partisipasi di DPR juga rendah, pembahasan undang-undang melibatkan partisipasi publik juga Ya, kurang. Ini menjadi persoalan yang sangat ya, ya. serius. Lalu kalau Mas Hasto ya melihat substansi kelemahan daripada proporsional terbuka ini apa, Mas? Sebenarnya dua-duanya mengandung plus minus. Iya, iya, iya. Kalau proporsional terbuka adalah partai hanya cenderung didesain untuk memenangkan pemilu, karena itulah partai tidak terikat di dalam proses pelembagaan partai melalui kaderisasi. Partai lebih mendorong merekrut calon-calon yang populer Iya. dari luar atau mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan, Mm-mm. dan itu sisi negatif dari Iya. proporsional terbuka. Sisi positifnya memang partisipasi publik Ya. untuk memilih pasangan calon, meskipun di dalam praktek itu juga sulit bagi rakyat untuk memilih. Kalau peserta pemilu 10 saja, untuk menyederhanakan, Mm-mm. di dalam dapil ada 8 calon, ada 80 calon di situ. Mm-mm. Itu baru di tingkat pusat. Iya. Belum di tingkat provinsi dan kabupaten. Bagaimana kemudian pengenalan terhadap tokoh-tokoh ini? Maka cenderung jalan pintas dengan memasang baliho, dengan memasang spanduk, dengan politik populisme, dengan money politik yang berbiaya mahal. Iya, iya. Kalau proporsional tertutup memang membuka ruang bagi pelembagaan partai, bagi kaderisasi, dan pemimpin yang ada di PDI Perjuangan itu lahir dari proporsional tertutup. Iya, iya. Banyak sekali, dari Budiman Sujatmiko, Aryo Bimo, Ganjar Pranowo, Mas Bambang Pacul, Mas Pramono Anung saat itu, Pak Soni Keraf, Heri Ahmadi, semuanya lahir dari Iya. proporsional tertutup. Dan kemudian ketika proporsional terbuka, seorang sekjen pun yang Bisa lama masuk. membangun partai itu harus berkompetisi dengan tiba-tiba orang yang basisnya popularitas. Iya. Nah, tetapi sisi kelemahannya itu adalah yang dikatakan kepada keputusannya di tangan Dewan Pimpinan Partai. Itulah yang dikatakan sebagai kader yang menggantung ke atas, Iya. bukan ke bawah. Tetapi ini pun bisa disiasati dengan cara apa? Di dalam proporsional tertutup, partai menciptakan suatu instrumen merit system. Kami punya, misalnya dengan psikotes, dengan tes tertulis, Iya, iya. dengan dedikasi bagi partai, dengan kapasitas di dalam merancang undang-undang. Kan anggota dewan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, fungsi pengawasan, fungsi representasi, Ya. kerjasama internasional. Anggota dewan kita audit. Dan kita bisa menaruh seseorang atas dasar pendekatan komisi. Misalnya sejak awal kita bisa melihat apakah anggota ini cocok kita tugaskan di Komisi 4. Apakah dia punya pemahaman terhadap politik pangan. Apakah dia memiliki pemahaman terhadap bagaimana agriculture itu hidup, kebiasaan para petani. Itu yang kita perlukan. Iya. Nah, kalau proporsional terbuka, kita baru bisa merancang seseorang di posisi mana setelah terpilih. Iya. Karena Background-nya nggak ketahuan. background-nya nggak ketahuan. Iya. Ya, jadi apa salahnya ya? Misalnya orang kan mengatakan, wah kalau proporsional tertutup berarti partai terlalu dominan dong. Ini dianggap tidak demokrasi. Ini gimana nih Mas? Kira-kira. Loh, desain ketatanegaraan kita memang peserta pemilu adalah Iya. partai politik. Sekiranya partai tidak mencalonkan yang terbaik, maka partai dihukum rakyat. Ini pengalaman PDI Perjuangan ketika pada tahun 99 proses kelembagaannya kurang, 2004 kami kalah. Iya. Lalu partai memperbaiki diri. Ini ada check and balance sebenarnya melalui mekanisme pemilu 5 tahun. Jadi tidak benar juga dikatakan partai yang berdaulat, ya memang tata negara kita seperti itu. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Ya. Jadi kecenderungan oligarki dengan sistem proporsional tertutup itu bisa dihindari ya? Bisa dihindari karena kami buktikan dengan fakta-fakta empiris. Lahirnya banyak pemimpin dari PDI Perjuangan justru dari kalangan biasa yang memang dipersiapkan melalui sekolah partai, melalui kaderisasi. Justru dengan proporsional terbuka itu membuka suatu quote and quote kolusi antara oligarki ya di dalam proses election tersebut. Contohnya misalnya di dalam pilkada secara langsung. Iya, jadi kalau kita lihat memang kan dengan proporsional tertutup itu kan kita melahirkan pertama anggota parlemennya pasti berkualitas, Ya. ya kan, profesional, dan kemudian pasti parlemennya juga berkualitas ya. Betul, kami menawarkan ke beberapa akademisi. Ya.
Bahkan rektor kami tawarkan untuk Mm-mm. masuk menjadi calon anggota legislatif atas dasar kompetensinya. Mm-mm. Tapi banyak yang kemudian tidak sanggup karena untuk proporsional terbuka, untuk menjadi anggota dewan itu minimum bisa 5-10 miliar. Dari mana mereka harus mengumpulkan Ya, ya. itu? Jadi partai juga kemudian mengalami keterbatasan di dalam melakukan rekrutmen. Ya. Sekali lagi, sekiranya proporsional terbuka, kemudian elit partai menyalahgunakan kekuasaannya, yang dicalonkan adalah bukan figur-figur yang bisa menjadi representasi rakyat, maka partai akan dihukum oleh rakyat melalui mekanisme pemilu sebelumnya. Ya, Sebenarnya ini sangat fair. Dan itu Ya, kita rasakan lah ya. betul. Kami ingin Bang Julvan, misalnya Komisi 1, Mm-mm. kami betul-betul cari orang yang memang memiliki kepakaran di dalam pertahanan, dalam pengertian luas, di dalam diplomasi luar negeri. Di Komisi 4 kami ingin mencari pakar di bidang pangan, Ya. di bidang bagaimana kita bisa berdaulat di bidang pangan. Di Komisi 2 betul-betul yang mereka memahami suatu transformasi kelembagaan untuk membawa pemerintah daerah ini benar-benar mempercepat menyelesaikan masalah rakyat melalui otonomi daerah. Tetapi upaya tersebut seringkali terhambat dengan proporsional terbuka yang basisnya adalah popularitas. Ya, akhirnya kan orang yang diharapkan bisa menguasai persoalan jadi terbatas ya. Betul. Misalnya bisa kita pilih satu orang untuk wakil ketua komisi atau wakil ketua komisi. Dia oke ya, tapi anggotanya kan nggak ngerti apa-apa. Iya, dan ketika sistem proporsional terbuka, ini dampak terhadap penggunaan politik anggaran juga cenderung berbahaya. Karena daerah-daerah yang anggota dewannya banyak, itu akan mendapatkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Lalu bagaimana dengan komitmen ideologis tentang pentingnya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah? Ya, dan beberapa pengamat, ya termasuk yang kita undang ke sini ataupun kita baca di media sosial, itu mengatakan sayang sekali mengapa PDIP baru mengajukan proporsional tertutup ini tidak menjelang pemilu. Saya nggak tahu kapan dimulai ya. Sebenarnya kami tidak mengajukan, Bang Zulfan. Oh ya. Ini kan proses judicial review di mana partai PD Perjuangan tidak punya legal standing. Ini kan ada beberapa Ada 6 orang. kelompok yang mengajukan judicial review dan itu di luar PD Perjuangan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam pembahasan undang-undang pemilu sejak tahun 2004, kami memberikan dukungan terhadap proporsional tertutup. Hanya 2004 kan kemudian diberikan tambahan syarat 30% bilangan pembagi pemilih. Itu mampu mengalahkan partai list. Inilah yang kemudian ada gugatan pada tahun 2008. Dan Desember 2008, hanya tepat 6 bulan sebelum pemilu, dilakukan perubahan oleh Mahkamah Konstitusi dengan proporsional terbuka yang merupakan puncak dari liberalisasi politik di Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat perubahan ini misalnya disetujui ya, dari terbuka ke proporsional tertutup, ini kan pasti ada gejolak lah. Ya, pasti orang merasa bahwa dia mengalami kesulitan di dalam menentukan pilihan-pilihan, ya, terutama bagi masyarakat yang memang selama ini sudah memahami dengan sistem proporsional terbuka. Kan sulit memang Mas ya. Misalnya, wah, kok nggak ada tokoh populer nih, nggak ada artis, ya kan, nggak ada tokoh-tokoh yang dia kenal atau figur-figur yang dia kenal lewat media sosial. Tapi menurut kriteria partai ini tidak bisa dicalonkan karena partai membutuhkan dengan kualifikasi tertentu kan. Nah, ini dipertimbangkan nggak Mas nih? Tentu kami pertimbangkan justru ketokohan dalam pengertian kompetensi, kepakaran di dalam bidangnya untuk sesuai dengan penugasannya itu bisa dijamin oleh partai, oleh PD Perjuangan khususnya. Karena menjadi anggota dewan ini kan juga bertanggung jawab tidak hanya menyelesaikan masalah rakyat, tapi juga bertanggung jawab bagi masa depan. Abang bisa bayangkan ketika seseorang menjadi anggota dewan tidak dipersiapkan dan dia harus merancang undang-undang untuk bertanggung jawab bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang budaya literasinya sangat rendah, yang IQ rata-ratanya sangat rendah, pendidikannya jauh kalah dengan Singapura. Bagaimana ini bisa ditunaikan? Ada pengalaman menarik di Komisi 3, saya nggak sebut dari partai mana.
ada perempuan yang populer saat itu terpilih membahas tentang women trafficking. Karena dia basisnya popularitas tidak dipersiapkan, dia interupsi. Ini women trafficking kok dibahas di Komisi 3. Harusnya dibahas di Komisi 6 tentang perdagangan. Jadi dia membahas perempuan perdagangan itu ruang lingkup Komisi 3. Bukan dalam perspektif hukumnya. Ini kan suatu contoh yang sangat fatal sebenarnya. Nah, kita ini juga harus kita lihat lingkungan sosial kita. Saat ini kan rakyat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, akibat tekanan dari geopolitik global yang menciptakan krisis pangan. Nah, proporsional tertutup ini membawa simplifikasi, yaitu yang dicoblos lambang partai. Kertas suara yang menjadi lebih sederhana, rakyat tidak bingung, partai yang bertanggung jawab. Ini akan menghemat anggaran yang cukup besar. Kalau kami hitung, anggaran zaman Bu Mega 2004, pemilu itu hanya 3,9 triliun. Kalau kita terapkan inflasi 10% average saja, sekarang ini hanya katakanlah 21 triliun. Ditambah biaya Bawaslu dan sebagainya, allowance 10 triliun. Sekarang 87 itu hanya 31 triliun. Meskipun KPU lah bersama pemerintah yang punya kewenangan. PDI melakukan hitungan-hitungan hanya 31 triliun. Berarti kan menghemat lebih dari 45 triliun. Ini kan bisa dipakai untuk kepentingan rakyat. Kalau itu proporsional tertutup. Dan lebih simpel. Kerja di KPU menjadi lebih ringan. Kemudian pemilu menjadi lebih sederhana, tidak kompleks. Karena lebih sederhana, sulit dimanipulasi. Sekarang seseorang untuk menjadi anggota dewan, karena takut suaranya hilang, dia membentuk saksi sendiri. Berapa biayanya untuk itu? Relawan sendiri untuk menjaga kotak suara. Betul. Dan kemudian anggota dewan membuat kantor perwakilan sendiri. Akibatnya spirit bangsa ini yang gotong royong kolektif diganti menjadi spirit individual yang kapitalistik itu. Kita kan, saya beberapa kali kalau diundang ke kampus, Mas ya, saya selalu mengajak dokter-dokter, orang-orang pintar di kampus ya, untuk mereka masuk menjadi calon legislatif. Tapi mereka nggak berani. Kita nggak punya uang, dia bilang. Iya, itulah penyakit kita. Itu karena terbuka ya. Betul. Kalau tertutup mereka pasti berani. Saya kan juga menjadi contoh. Saya dulu menjadi anggota dewan modalnya laptop sama kerja keras di partai. Ikut ditugaskan melakukan pendidikan politik. Dan di situ bersama dengan Mas Pacul, bersama dengan Aryo Bimo, bersama dengan Ganjar, Eva Sundari, Budiman Sujatmiko, Arief Wibowo. Itu semua lahir dari proporsional tertutup yang biayanya sangat-sangat murah, modal dedikasi dan kerja keras, serta kami diukur dari kompetensinya. Dan tidak terjadi yang namanya konflik ataupun kompetisi yang tidak sehat di antara para caleg kan? Oh ya betul. Tidak istilahnya jeruk minum jeruk tidak terjadi. Ini kan kalau misalnya dengan terbuka ini peluang saling rebut suara bukan antara satu partai dengan partai lain, antara caleg satu partai. Dan kecenderungan pembajakan partai. Kita tahu kan ada partai yang hobinya membajak calon-calon populer dari partai lain dengan iming-iming tertentu. Ya pokoknya cari jalan pintas lah ya. Aduh. Jadi kalau kita lihat Mas ya, apa sebenarnya yang membuat keberatan dari 8 partai ini yang mereka lebih memilih proporsional terbuka? Karena kalau proporsional terbuka, ini yang saya tangkap dari beberapa dari beliau-beliau itu, pimpinan partai tinggal menetapkan calon-calon yang populer, habis itu kemudian membiarkan mereka kerja di lapangan, mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Pakai uang sendiri kadang-kadang. Iya, pakai uang sendiri jadi lebih enak. Sementara kalau proporsional tertutup kan pimpinan partai yang bertanggung jawab. Di dalam mendaya gunakan seluruh resources untuk itu. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin. Saya bilang misalnya teman-teman dari P3, justru mereka sangat diuntungkan karena simbolnya kan Ka'bah. Sehingga kampanyenya akan lebih mudah. Simbol Ka'bah itu akan jauh lebih kuat daripada simbol orang per orang. Tetapi kemudian ada partai yang memang memiliki kekuatan media, memiliki kekuatan modal yang kuat. Nah, mereka tidak setuju untuk tertutup. Karena mereka akan menggunakan seluruh daya dari media yang dimilikinya, dari kekuatan kapital yang dimilikinya. Apalagi juga ada yang punya kekuatan dulu pada pemilu 2019, memegang hukum. Sehingga hukum pun dijadikan sebagai alat elektoral untuk pemenangan pemilu.
itu kan apa pengalaman yang pahit ya. Iya, pengalaman jalan pintas. Karena dalam politik itu tidak ada jalan Ya, ya. pintas. Politik itu karena tujuannya adalah mulia untuk Indonesia Raya kita, nggak bisa dijawab dengan jalan pintas, dengan politik segala cara. Jika itu dilakukan, Ya. ada karma politik. Misalnya yang dulu suka menggunakan jaksa agung sebagai alat politik, ya kena karma politik. Kader-kadernya tiba-tiba setelah nggak memegang kekuasaan hukum, karena merasa terbangun atmosfer yang aman di dalam penyalahgunaan hukum, tiba-tiba nggak megang hukum, lalu kena persoalan hukum. Itu bisa terjadi. Jadi Itu gamang karma ya. politik. Ya, jadi gamang sendiri ya. Nah, Mas, bagaimana Mas Hasto menjawab ya bahwa proporsional tertutup itu dianggap bahwa langkah mundur bagi demokrasi kita. Ya sebenarnya ini kan langkah mundur ini kan yang menyuarakan bagi mereka-mereka yang melihat bahwa kontestasi ini juga membawa banyak manfaat di dalam industri elektoral. Ya. Contohnya lembaga survei. Itu diuntungkan, media dengan iklan-iklan dari individu-individu Ya, ya. itu diuntungkan. Kemudian para aparat penegak hukum dalam pengertian sengketa-sengketa yang muncul, itu kan nanti KPU-nya, lawyernya ada, setiap anggota punya lawyer untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian yang juga diuntungkan adalah pemegang modal, karena dengan cara ini dia bisa mengendalikan orang per orang untuk memperjuangkan kepentingannya, bukan lagi partai yang mengendalikan anggota legislatif. Dia main di hilir aja. Iya, dia main di hilir dan bisa menunggu di tikungan. Ini yang mereka diuntungkan. Karena itulah banyak yang mengatakan ini sebagai kemunduran. Maka tergantung keyakinan kita. Maka publik harusnya mengawasi sekiranya proporsional tertutup diterapkan, bagaimana partai memastikan proses demokratisasi di internal. Kami kan sudah buktikan ketika ada konflik di dalam penetapan nomor urut misalnya, kami punya instrumen dengan psikotes, dengan wawancara. Bahkan diuji aja, Bang. Misalnya ini ada 3 kandidat. Tiga-tiganya mengaku cocok ditugaskan di Komisi 4. Kita kasih PR aja pada saat kita rekrutmen. Sekarang coba rancang undang-undang bagi pemberdayaan petani agar Indonesia bisa mencukupi kebutuhan berasnya tanpa impor. Anda buat desainnya. Ini kan tes-tes sederhana untuk menguji kualitas seseorang. Yang jawabannya terbaik, artinya dia punya kemampuan di dalam policy designer. Itulah yang kemudian kita rekrut. Ya. Paling nggak dia punya gagasan dan visi yang jelas ya. Iya, dan buat PDI Perjuangan sekiranya MK mengambil keputusan proporsional tertutup misalnya, kami rekrutmennya tetap secara terbuka. Nomor 1 memang itu penghormatan pada struktur yang telah bekerja keras, tapi nomor 2 harus punya syarat-syarat elektoral, harus punya syarat-syarat kompetensi yang sangat kuat sesuai dengan bidang tugasnya. Ya. Baik Mas, jadi penjelasan sudah sangat jelas mengenai persoalan terbuka tertutup ini ya. Saya tadinya masih ragu-ragu, tapi setelah mendapat penjelasan dari Mas Hasto, nampak saya lebih cenderung tertutup. Waduh, terima kasih.